tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Mohatta, dan Dr. Rajiman Widoyodiningrat, dipanggil oleh Marsekal Trauci di Dalet, Vietnam. Di Dalet, Vietnam, Jenderal Trauci memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI, dan Dr. Mohatta sebagai wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi, maaf siapa Anda? Saya Jenderal Trauci Panglimang Jepang. Kita untuk pendapat pada saya, Anda, Mohatta, dan Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kami akan berangkat dan sore. Terima kasih, Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Trauci kepada Bung Hatta dan Rajiman. Selamat pagi. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Trauci kepada kita untuk menuju ke jalan Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Esok harinya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di Dalet, Vietnam. Mereka dijemput oleh Trauci. Selamat datang, Bung. Kapan dan di mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan ini besok lusa di rumah saya sampai pagi. Pagi hari, setelah menginap di hotel, Soekarno dan kawan-kawan bertemu Trauci dan melakukan perbincangan. Memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Lalu apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasi. Apa maksud proklamasi? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menerimanya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan meliputi seluruh Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Saya belum yakin jika Jepang telah menyerang kepada Sekutu. Kalau begitu kita boleh diskusi terlebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kegagalan Jepang dari siaran radio BPJ, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Mohatta di rumahnya, Jalan Palasari Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Mohatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Jepang sudah kalah, seharusnya kita Jepang memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam PPKI. Kita tidak boleh membicarakan dalam PPKI karena PPKI diberi oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usahawan rakyat Indonesia, bukan pemberdayaan bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan.
kegagalan. Setelah mengalami kegagalan, membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Mohatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengasdeng. Apa ini? Apa maksud kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dalam lambang PPKI terlebih dahulu. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Tadi pula Bapak kan ketua PPKI. Bapak tidak mungkin mengambil keputusan tanpa memberikan anggota PPKI yang lain. Sementara terjadi perdebatan di Rengasdeng Club, di Jakarta Wikana, golongan muda, dan Mr. Ahmad Subarjo, golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapatkan beberapa keputusan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengasdeng. Ayo kita segera ke sana. Saya rasa di sana pasti terjadi gempa dan gempa. Baik, segera berangkat. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk, bapak-bapak. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Baiklah, di ruang mana kita dapat merumuskannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Dengan memegang kertas dan pulpoin perundingan yang dilakukan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu prinsipal. Menurut saya, ada perlu pernyataan kembali kekuasaan seperti ini. Adalah mengenai kemudahan kekuasaan dan lain-lain. Diselenggarakan dengan syarat sesama dan dalam tempo yang bersingkat benarnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada saat ini? Bila seperti itu akan ada banyak tanda tangan. Bagaimana jika Pak Karno saja yang menandatanganinya? Dengan Pak Agal Subur. Begini saja, lebih baik Pak Karno dan Pak Hatta yang menandatangani dengan atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya akan menyebut beberapa perubahan seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 17 bulan Agustus 1945 diganti menjadi hari 17 bulan 8 tahun 1945 dan juga tempo menjadi tempo. Lalu saya melihat naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ibadah. Namun karena alasan keamanan, maka dipindah di kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif, Hendraningrat, dan SUU. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Ya, saya tahu bahwa sudah meminta diberikan untuk menyahirkannya. Ya, ini sudah saya jadikan. Terima kasih ya guru. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi.
Selanjutnya dengan pengibaran bendera merah putih oleh Eksekutif dan Latif Hendaningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan sambutan Wali Kota Suliarjo dan pimpinan barisan pelapor DR Muwardi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Dome Waida B dan memerintahkan Efus atau Markonis untuk menyiarkannya. Pada 1945, PPKI melakukan sidang yang kedua dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda.